Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan sore semuanya. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi optimasi rantai pasok, dan kita akan membahas tentang vehicle routing problem ya. Oke, ini ada beberapa topik yang akan kita bahas. Nah, secara umum, VRP atau Vehicle Routing Problem adalah sebuah permasalahan yang lebih umum dari TSP ya. TSP yang seperti kita pelajari sebelumnya yaitu Road Traveling Salesman Problem itu adalah sebuah permasalahan routing yang dimana jumlah rutenya itu terbatas hanya satu seperti itu. Tapi kalau di VRP eh, bisa jadi ada beberapa rute dalam satu kali planning seperti itu. Nah, TSP secara umum ya di dideskripsikan sebagai ada seorang salesman yang berangkat mulai dari rumahnya atau home city seperti itu. Kemudian salesman tersebut mengunjungi eh, semua kota, setiap kota yang ada di dalam daftar yang harus dia kunjungi. Itu exactly once, tepat satu kali saja, dan harus kembali ke rumahnya, home city-nya, seperti itu. Nah, di sini di TSP ini, home city itu berperan sebagai depo atau depot ya. Nah, bagaimana sekarang apa perbedaannya dengan vehicle routing problem atau VRP? Nah, ingat di sini bisa jadi ada salesman, bukan ada beberapa salesman seperti itu. Nah, di sini dianalogikannya seperti ini. Jadi kalau di TSP hanya ada satu salesman, nah kalau di VRP itu bisa jadi ada beberapa salesman seperti itu. Nah, setiap salesman itu punya kendaraan, misalkan. Nah, kendaraan tersebut itu mempunyai kapasitas yang terbatas, gitu. Nah, kapasitas yang terbatas karena kapasitas yang terbatas ini, maka salesman tersebut itu bisa jadi tidak bisa, mohon maaf, maksud saya satu salesman itu tidak mampu untuk tidak visible untuk mengunjungi setiap customer dalam daftar customer tersebut. Nah, makanya memungkinkan untuk eh, mempekerjakan beberapa salesman sekaligus. Nah, untuk ketentuan lainnya sama, yaitu visits each city atau mengunjungi setiap customer tepat satu kali dan kembali ke depo atau rumahnya. Nah, di sini, kenapa limited capacity itu menjadi concern di VRP? Karena setiap customer atau di sini city itu mempunyai demand-nya masing-masing. Nah, nanti untuk penjelasan lebih detailnya akan kita bahas di slide-slide selanjutnya. Oke. Nah, kalau di TSP, objektifnya adalah untuk meminimasi total jarak ya, total jarak tempuh. Nah, kemudian untuk variabel keputusannya adalah urutan kunjungan dari setiap customer atau setiap kota atau setiap titik atau yang bisa kita sebut dengan rute. Seperti itu. Nah, kalau di VRP ya, di VRP ini perbedaannya adalah di decision variabelnya. Kalau di tujuan utamanya itu tetap minimize total distance secara umum ya, secara umum kalau di classical VRP permasalahan VRP. Nah, kalau variabel keputusannya ini ada
rute untuk setiap kendaraan. Seperti itu. Jadi, misalkan kalau di contoh yang tadi, yang di TSP tadi, ada beberapa salesman, seperti itu kan? Ada beberapa salesman, misalkan ada 5 salesman. Nah, kita harus menentukan untuk setiap salesman itu rutenya bagaimana. Nah, sama seperti yang kita sebut di sini, visiting sequence atau rute dari setiap kendaraan. Nah, kemudian ya, selain menentukan rute setiap kendaraan, juga perlu menentukan eh, kota mana itu dikunjungi oleh kendaraan yang mana. Misalkan kendaraan satu mengunjungi kota satu, dua, tiga, sedangkan kendaraan dua mengunjungi kota 4, 5, dan 6 seperti itu. Dan perlu dicatat dan diingat bahwa setiap titik atau kota itu hanya dikunjungi tepat sekali. Ya, tidak boleh lebih dari sekali dan tidak boleh tidak dikunjungi sama sekali seperti itu. Nah, selanjutnya, berikut adalah gambaran eh, contoh gambaran dari TSP maupun VRP. Nah, mungkin kita semoga ini terlihat ya. Kalau di titik yang berbeda ini kita gambarkan sebagai depot atau dipo. Eh, jadi secara umum, kalau di TSP ini sebenarnya gambaran Dipo itu tidak terlalu signifikan. Kenapa? Karena pada akhirnya sebuah rute ini akan membentuk siklus sendiri gitu. Jadi entah titik ini atau titik yang warna biru itu bisa jadi akan menjadi dipo seperti itu. Jadi karena persyaratannya hanyalah setiap titik itu hanya dikunjungi sekali, intinya seperti itu. Dan harus kembali dan membentuk sebuah siklus. Nah, sedangkan perbedaannya kalau di VRP, eh, Dipo itu cukup signifikan ya dalam penggambaran atau ilustrasinya. Karena selain Dipo, di sini Diponya itu warna biru ya, atau yang diarsir. Nah, selain Dipo, itu semuanya dikunjungi sekali. Sedangkan Dipo di sini ada beberapa kali kunjungan, ya, ada 2 kali seperti itu. Jadi eh, kalau di VRP eh, membedakan antara Dipo dengan titik-titik lainnya itu sangat signifikan seperti itu. Baik, eh nah sekarang eh, apa sih yang dimaksud dari generalisasi problem gitu, generalisasi permasalahan. Jadi contoh dari generalisasi permasalahan itu biasanya permasalahan yang lebih sederhana itu akan menjadi lebih kompleks atau lebih lebih kompleks karena bisa jadi pertama ada tambahan constraint atau bisa jadi juga ada eh, hal-hal yang awalnya diabaikan itu menjadi pertimbangan seperti itu. Nah, di sini contohnya adalah kalau eh, di TSP ya di TSP ini ke VRP. Nah, di VRP ini sebenarnya dia disebut generalisasi dari TSP karena yang awalnya demand dari TSP ini diabaikan, jadi tidak diabaikan. Seperti itu. Yang awalnya kapasitas kendaraan itu diabaikan, jadi tidak diabaikan. Maka dari itu, VRP ini sebenarnya adalah generalized version dari TSP. Seperti itu. Kenapa? Karena di di real world case atau real world problem, eh, pada akhirnya kita juga tidak mungkin
seorang salesman itu bisa mengunjungi 100 kota sekaligus. Seperti itu. Nah, pasti salesman itu akan ada restriction-nya, akan ada kapasitasnya seperti itu. Jadi, kenapa sebuah permasalahan itu perlu digeneralisasikan? Karena untuk benar-benar mendeskripsikan di kejadian nyata itu seperti apa sih permasalahannya. Nah, kenapa kita juga harus mulai dari permasalahan yang lebih sederhana? Karena eh, VRP ini nggak akan muncul kalau nggak ada TSP seperti itu. Jadi ketika kita mengembangkan sebuah permasalahan optimasi, itu memang eh, harus dimulai dari permasalahan yang lebih sederhana dulu. Kemudian yang di permasalahan yang lebih sederhana itu biasanya kita mengasumsikan beberapa variabel itu diabaikan. Nah, kemudian ketika kita mau mempertimbangkan permasalahan yang lebih mendekati real world-nya, itu kita coba tambahkan satu persatu variabel yang awalnya tadi diabaikan, itu menjadi dipertimbangkan di model kita. Nah, sama halnya seperti TSP ini. Kalau hubungan antara VRP terhadap TSP. Nah, kalau VRP TSP ini adalah permasalahan yang dispesialisasikan dari VRP. Maksudnya adalah kenapa dispesialisasikan? VRP ini akan menjadi TSP apabila ya, apabila kapasitas kendaraan itu diabaikan dan demand juga diabaikan. Seperti itu. Sehingga hanya diperlukan satu rute. Sedangkan untuk permasalahan yang VRP, di sini kan karena yang tadinya kapasitas kendaraannya nggak diabaikan menjadi tidak diabaikan dan dipertimbangkan, kemudian demand-nya juga dipertimbangkan, maka diperlukan beberapa kendaraan seperti itu. Nah, Nah, untuk pondasi teorinya ya, jadi sebenarnya VRP ini adalah salah satu cabang keilmuan dari OR. Jadi OR itu sebenarnya adalah bidang keilmuan yang cukup komprehensif dan sangat luas ya. Di dalam OR itu sebenarnya OR ini hanya sebuah tools ya, tools untuk menyelesaikan berbagai permasalahan-permasalahan yang membutuhkan efisiensi ya, yang membutuhkan optimasi seperti itu. Salah satu permasalahannya ada logistic and transportation planning. Nah, di bawah logistic and transportation planning itu ada yang namanya routing problem. Nah, seperti itu. Nah, salah satu cabang dari routing problem ada vehicle routing problem. Nah, di bawah vehicle routing problem nanti ada spesifikasi sendiri-sendirinya. Misalkan vehicle routing problem with time windows, ada vehicle routing problem with simultaneous pick up and delivery dan lain sebagainya. Itu akan menjadi lebih kompleks lagi permasalahannya. Tapi untuk sekarang kita akan membahas permasalahan VRP secara umum terlebih dahulu. Nah, ada beberapa penelitian yang memang menjadi inisiator dari VRP ini. Pertama ada Danzig and Ramser, kemudian Clark and Wright. Nah, dari Clark and Wright ini sebenarnya eh, dari hasil penelitian Clark and Wright ini itu melahirkan sebuah algoritma yang memang sangat well known di peneliti-peneliti routing problem yang disebut dengan savings algorithm. Nah, kemudian OR ini ya adalah sebuah tools yang bisa mengembangkan berbagai macam teknik-teknik optimasi, pendekatan-pendekatan pemodelan matematis, dan juga algoritma
yang masih digunakan di VRP sampai sekarang. Jadi sebenarnya penelitian terkait